Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dini, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sumedang. Pada kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi Dwi Mingguan Modul 1.4 Budaya Positif. Model refleksi yang saya ambil adalah model refleksi 4F yang terdiri dari fact, peristiwa, feeling, perasaan, finding, pembelajaran, dan future, penerapan. Setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan pembelajaran pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak, calon guru penggerak Angkatan 9 memasuki pembelajaran pada modul 1.4 tentang budaya positif yang dilaksanakan mulai tanggal 29 September 2023 hingga 19 Oktober 2023. Materi modul 1.4 adalah tentang budaya positif yang terdiri dari konsep-konsep inti berikut: disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Pada awal pembelajaran modul 1.4, saya mengeksplorasi konsep secara mandiri pada LMS, Pendidikan Guru Penggerak. Setelah itu, saya melaksanakan ruang kolaborasi di mana sesi diskusi di ruang kolaborasi ini dipandu oleh fasilitator. Pada kegiatan ruang kolaborasi modul 1.4, saya beserta rekan satu kelas mendiskusikan tentang budaya positif dan menelaah beberapa studi kasus dalam kelompok kecil. Setelah selesai diskusi, keesokan harinya kami melakukan presentasi hasil diskusi dan bertukar pikiran bersama kelompok lain. Sesi ruang kolaborasi ini sangat menarik karena difasilitasi dengan diskusi yang runtut, jelas, dan calon guru penggerak diberi kesempatan mengeksplorasi dan berbagi serta menjadi pemimpin diskusi dengan peran yang berbeda. Ada yang sebagai moderator, notulen, pemateri, dan kami saling melengkapi satu sama lainnya. Selanjutnya saya mengikuti elaborasi pemahaman. Pada sesi ini, kami mendapatkan penguatan konsep yang dipandu oleh instruktur. Beliau menjabarkan secara rinci tentang konsep-konsep inti terkait dengan budaya positif. Tibalah pada saat pendampingan individu. Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, Ibu Mina selaku pengajar praktik kembali berkunjung ke sekolah tempat saya bertugas untuk melaksanakan pendampingan individu kepada saya. Kegiatan ini dilaksanakan dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang di ruang kelas bahasa Inggris. Beliau membantu saya memimpin diskusi dengan guru-guru dan meluruskan penjelasan saya apabila ada yang kurang jelas mengenai prakasa perubahan dan meninjau kembali visi sekolah serta merancang sebuah program pencapaian visi. Di akhir modul 1.4 dilaksanakanlah lokakarya kedua yang berlokasi di SMA Negeri 2 Jemalaka pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2023. Kegiatan diawali dengan pembukaan dan dilanjutkan dengan forum diskusi kelompok tentang penerapan budaya positif dan berbagi gagasan program perubahan. Diskusi kelompok ini dipandu oleh pengajar praktik. Setiap kelas terdiri dari 2 pengajar praktik dengan CKP yang didampinginya. Pada kegiatan ini, saya banyak tambahan ilmu, masukan, dan inspirasi mengenai gagasan tentang program yang dilakukan CKP dari sekolah lain. Saya sangat bersyukur saat mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif ini. Walaupun materinya cukup banyak dan tugas-tugasnya yang lumayan membutuhkan effort tambahan karena tugasnya melibatkan banyak orang, bisa dibilang tugasnya cukup menantang. Namun, tantangan ini tidak membuat saya patah semangat untuk tetap mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Setelah mempelajari modul 1.4, saya lebih menyadari kekurangan dan kelebihan saya sebagai guru untuk evaluasi. Budaya positif sangatlah diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik, guru bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Jika budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia, guru yang saling mendukung dan menguatkan, serta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Agar dapat menciptakan budaya positif,
Guru harus memahami dan menerapkan konsep-konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang jangka panjang. Motivasi ini tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Ada 5 posisi kontrol guru menurut Diane Gosson: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat pada siswa, memerdekakan dan memandirikan murid? Posisi kontrol terbaik bagi guru adalah manajer. Seorang guru harus mampu sebijak mungkin untuk memahami siswa dan memberikan kemerdekaan bagi siswa yang mendorong siswa menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa-apa yang kita inginkan, maka disitulah sebetulnya saat itu kita sedang satu atau lebih dari satu kebutuhan kita terpenuhi, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa terima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan, power. Maka sebagai guru, kita perlu memahami kebutuhan dasar murid. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya, tidak hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Demikian pula dengan murid-murid. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Bukan sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan yang mulianya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di dalam kelas. Restitusi adalah proses ciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau di sekolah. Ada 3 unsur segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dalam penerapan, saya memulai menerapkan disiplin positif dari diri saya sendiri karena meyakini nilai-nilai yang saya percayai adalah merupakan menghargai diri sendiri dan menjadi pembelajar sepanjang hayat agar dapat menjadi teladan bagi murid. Kemudian melakukan diseminasi kepada rekan-rekan guru di SMA Negeri 2 Sumedang terkait penerapan konsep inti dalam mewujudkan budaya positif melalui diseminasi. Dan yang terakhir adalah kolaborasi bersama rekan sejawat dalam membuat program pembiasaan positif yang berdampak pada perubahan perilaku murid menjadi lebih baik. Dari paparan tersebut, maka saya menarik kesimpulan. Setelah memahami materi pada modul 1.4, peran yang dapat saya lakukan sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah ialah dengan menerapkan budaya positif menggunakan restitusi, menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer, membuat keyakinan sekolah atau kelas, serta menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi. Demikianlah paparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.